Cuman kalau yang pakai pesugihan ya kelihatan. Seperti apa, Kang? Mukanya rusak sebelah. Di sininya tuh kerowok matanya tuh. Hei katanya, ayo nih beli ini katanya baju. Narik-narik orang. Baju ini katanya murah gini. Lama-lama ya orang kok tiba-tiba rame gitu. Ada yang milih ini baju apa segala macam. Itu jadi seperti orang berdagang dia ya? Iya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kayak gitu kan. Nah begitu serempak, terus saya nolongin yang sakit tersebut. Saya hampir nggak kuat karena posisinya ya makhluknya ya bener-bener lah. Bahkan lokasi daerah saya tuh ya kebanyakan kayak gitu sih. Orangnya tuh orang Jepang semua kebanyakan. Taruhlah kalau diperinci itu kurang lebih 85%-an yang orangnya kayak gitu tuh. Tapi warga nggak pada takut ya? Pada tahu kalau... Ya bahkan warga yang nggak punya juga ya sempat pernah nanya sama saya, Kang, katanya kalau lokasi yang install bisa cepat kayak itu di mana. Cuman kan saya kan karena nggak ada jurusan ke situ ya saya kan nggak tahu saya mah. Menjadi seorang ahli spiritual merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Bertarung melawan makhluk goib hingga memutus wadal pesugihan. Serangan balik dari sosok gaib yang tak terima harus diatasi oleh Kang Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali hari ini kita jumpa kembali untuk nonton bersama kisah nyata misteri yang baru dari betul. Malam Mencekam. Iya. Di depan kita ada narasumber. Ini namanya Kang Aji. Ya. Kang Aji asalnya dari Indramayu. Indramayu, ya betul. Tepatnya di mana? Di daerah Cilandak, Lor saya tuh. Di daerah Cilandak ya? Iya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih sudah mau mampir ke studio Malam Mencekam. Kang Aji, sekarang profesinya apa nih Kang Aji? Kalau sekarang ya profesinya ya kadang-kadang di tani, cuman kan posisinya ya kalau ada orang minta tolong ya saya bantu. Ahli spiritual gitu ya? Iya betul. Nah kisah yang kali ini yang akan kita tonton ini kisah nyata dari Kang Aji yang tidak mau menjadi spiritual tapi kok nyatanya jadi bisa gitu ya? Iya betul. Itu dimulai tahun 1978. 78. Kira-kira umur berapa waktu itu? Ya 8 tahun jalan lah. Oh masih ya, SD ya? Iya, tapi dulu mah belum bisa masuk sekolah. Saya tuh belum bisa masuk sekolah umur belum, 8 tahun. Iya 8 tahun karena posisi kata orang tua tuh ada sayanya tuh biar bareng sekolahnya begitu. Awalnya jadi Kang Aji ini umur 8 tahun memang sudah bisa melihat hal-hal goib begitu? Ya begitu karena saya tuh ya sering banget sih ngeliat kayak gitu tuh yang hal-hal goib. Cuman kan saya kan masih belum percaya posisinya. Kan saya sering menanyakan sama orang tua saya. Masih bingung ya? Iya tuh saya sering menanyakan. Ya udah katanya nanti Nang katanya gini suatu saat kamu ya jadi orang yang dijujuk sama orang lah gitu. Oke, nah Sobat Malam Mencekam ini mungkin kisah yang harus kita ketahui. Dan Kang Aji ini sudah banyak mengobati orang-orang yang terkena tumbal pesugihan seperti itu ya? Ya ada juga, banyak bahkan. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan skip videonya, kita akan nonton kisah dari Kang Aji. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ya. Kang Aji. Ya gini Mang, ceritanya saya tuh dari awal pertama tahun 1978 selalu main kemana-mana ya kan, namanya juga anak laki-laki. Nah pas malam itu kalau nggak salah ya jam 10-an lah, setengah 11-an. Cuman saya tuh iya di Indramayu, saya tuh ngeliat kayak bola api tapi kecil pertamanya tuh, terus lari si itu tuh bola api tuh, terus pas di pohon nangka udah saya tuh jalan lagi, saya pas itu ngelihat keris dari arah barat ke timur tuh, lah itu kok benda mati kok bisa hidup, kata saya kan, ya saya kan bertanya kok bisa hidup, bisa terbang, kata saya tuh, nggak tahu itu mah jauh ngelewatin sawah
udah lagi. Setelah itu saya tuh posisinya mainnya agak jauh sih. Nah posisinya main agak jauh, terus diajak sama teman tuh, yuk nonton film katanya. Ayo kata saya tuh. Cuman saya nggak punya duit, udah katanya sama saya aja nanti saya bayarin. Waktu itu kalau nggak salah masih film Misbar namanya ya. Namanya juga kalau hujan tuh orang nontonnya tuh bubar karena nggak ada atapnya posisinya. Tuh setelah itu saya kan duduk, udah masuk ke dalam tuh saya duduk. Saya tuh ya lagi enak-enak nonton film itu dari timur ke barat. Wih, buset, kok tombak bisa terbang? Jadi saya kan selalu bertanya di hati tuh, kok kayak gitu aja benda mati bisa terbang? Mustahil kata saya. Nah setelah saya udah mengetahui kayak gitu, saya akan pulang. Besok paginya saya nanya sama bapak, Pak kata saya tuh, itu waktu saya jalan dari rumah ngelihat benda kecil merah, tapi yang nggak tahu apa kata saya. Kok kunang-kunang kok gede kata saya tuh. Nah itu larinya ke arah utara, cuman pas pohon nangka tuh hilang kata saya. Nah jalan lagi saya tuh ngelihat keris terbang dari arah barat ke timur. Lah kok keris kata saya tuh terbang, lagian di ujungnya tuh nyala, pretek kayak gitu. Cuman jauh itu mah kata saya tuh ngelewatin sawah. Nanya kan sama bapak, ya udah katanya kalau masalah pengalaman kayak gitu mah ya hal yang wajar. Barangkali suatu saat kamu jadi orang bisa, nanti kamu jangan sampai meminta mahar lah ini itu kayak gitu. Cuman ada prakteknya kamu harus puasa kayak gitu. Oh ya udah kata saya. Cuman itu kan sebatas nanya dulu ya. Nah setelah saya berumur sekitar 14 tahunan, ya hampir 15 tahunan lah, 14 tahun lebih lah istilahnya. Nah saya itu mulai diajarin sama orang tua saya. Nah diajarin sama orang tua saya, nih amalannya, nih buat awet muda katanya puasanya ini katanya 1 minggu gitu. Jadi orang tua memang ahli spiritual? Ya sering nolongin orang juga. Memang sudah bisa ya? Iya. Jadi ya, ada turunan dari sini ya? Iya. Ya emang apa ya, masih apa ya, nenek saya kan punya kakak. Nah itu udah ya kecil kemana-mana lah. Namanya Abah Nedi. Nah itu katanya kemungkinan kamu tuh ada titisan dari situ katanya gitu. Jadi kan cuman saya kan masih bertanya-tanya, apa sih saya bisa kayak gitu. Lah saya kan masih belum percaya, karena setelah saya puasa nah baru saya percaya ya. Waktu saya puasa tuh yang ke 5 bulan itu kan, yang 1 bulan diambilnya 1 minggu tiap bulan. Nah yang ke 5 bulannya ya emang sering lihat yang aneh-aneh kayak gitu. Ada pocong kayak gitu. Kata saya tuh, apa itu putih-putih? Plastik apa kata saya tuh ya. Cuman kan bau. Tuh, baunya tuh ya ada bau apa ya, kembang yang disirami di kuburan kayak gitu, ada bau busuk-busuknya juga. Cuman ya kan apa setan apa bukan? Ah ya udah, itu mah kemungkinan ilusinasi saya kata saya tuh. Udah lagi. Nah, saya tuh pas lagi puasa, itu masih lagi puasa, saya masuk ke kebun. Pas masuk ke kebun saya tuh ngeliat di bawah pohon itu apa, salak. Nah saya sempat merinding, ya sempat lari lah saya juga. Oh ngeliat orang kok hitam semua kata saya. Itu apa, hantu apa. Nah ya karena saya merinding sendiri jadi saya tuh lari. Masih belum menjiwai lah intinya. Nah setelah itu saya kan udah. Nah setelah saya selesai puasa apa sama orang tua tuh, ya udah katanya berarti kamu udah pol. Insya Allah suatu saat katanya kamu nanti jadi orang bisa lah. Tapi kamu harus tetap digali katanya kayak gitu sama orang tua saya tuh. Tahun 95 saya punya istri. Nah setelah saya punya istri, nah kan lama-lama saya punya anak. Nah terus goncang rumah tangga saya tuh. Nah setelah goncang-goncang, cuman saya kok bisa kayak gini kata saya tuh ya, ada apa? Ya kemungkinan ya namanya juga perjalanan hidup ya, Allah kemungkinan ya menghendaki suruh cerai lah sama istri saya. Ya saya langsung ya gimana lah, ya udahlah saya jalanin aja, yang penting saya sehat lah kayak gitu. Nah setelah itu saya tuh cerai sama istri saya.
Nah sebelum cerai tuh saya tuh karena merasa saya kasihan sama anak, saya tuh sering puasa. Tuh Mang sering puasa saya tuh, puasa lagi sampai saya puasa makan kangkung 3 lanjaran itu mestinya habis digodok katanya diperes terus buat buka. Wah nggak enak lah rasanya, nggak enak banget sampai 7 hari saya tuh. Tapi tetap aja, tapi ya itu ya sering lihat kayak gituan terus. Saya tuh diajak sama keponakan saya namanya si Ayo lah gitu. Kang kalau buat nenangin diri katanya ikut saya aja. Di mana? Di sana katanya tenang, ada di lokasi Bukit Nalidem katanya. Oh ya udah kata saya, ayo saya ngelihat ya kan, saya istilahnya ya ziarah ke situ, saya ibaratnya permisi. Nah terus saya kan ingin menenangkan diri gimana lah caranya karena saya udah cerai sama istri saya. Ya udah saya tuh puasa di situ. Nah puasa lama saya tuh kurang lebih hampir 2 bulanan. Saya pulang ke rumah, saya ditanya sama ponakan saya tuh si Ayo tuh, Kang katanya ada orang minta tolong kayak gitu. Oh minta tolong apa yuk? Ya nggak tahu, lihat aja nanti ke sana katanya tuh kayak gitu. Nah setelah saya ngelihat sorenya tuh, lah Ibu Ina kenapa kata saya? Ya nggak tahu katanya. Ya setelah masang batu bata yang mau dibakar itu posisinya begitu habis duduk katanya pening, begitu pening dia tidur, Ibu Ina tidur tuh bangun tuh mulutnya udah begini, udah menyon. Sama matanya tuh kayak gini, jadi nggak bisa merem lah jelasnya. Seperti orang stroke gitu. Iya, kayak orang stroke. Cuman ya itu ngomongnya nggak jelas gitu dianya tuh. Sampai ini matanya juga belekan. Saya merasa kasihan begitu saya ngeliat, ya Allah saya tuh bisa enggak kata saya tuh nolongin orang asalnya tuh ya. Nah saya tuh ya udah Bu, saya coba insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu ya diparingin sembuh lah. Kayak semula lagi, cuman ya saya tuh pengennya tuh kalau bisa tuh ya saya 1 minggu lah saya obatin itu juga kalau memang Allah menghendaki ya mudah-mudahan lah tuh sehat kayak gitu. Nah setelah itu ya itulah kedua hari saya ambil, saya suruh tidur ya kan, saya wudhu dulu, saya suruh tidurin. Nah saya ambil penyakitnya, saya ambilin semua, ya emang kerasa di badan saya tuh pada gatel. Setelah itu, nah si ibu tersebut bilang katanya, iya katanya Dek, makasih katanya badannya udah lemesan. Nah udah pas ketiga harinya, nah terus sama teman-teman saya tuh ke situ sama teman-teman ngopi-ngopi, habis ngopi temen si Agus nanya, awas katanya Kang itu datang semua orang sininya. Lah ya udah siap-siap katanya. Nah siap-siap begitu serangan angin kenceng. Itu dari mana? Serangan dari mana? Serangan dari posisinya di ujung sawah tersebut ada pohon satu, pohon randu. Nah itu ya hantunya dari situ turun semua ke sini. Ini serangan goib ya? Iya serangan goib. Tuh. Nah begitu dia datang angin kenceng, terus si teman saya tuh suruh berpencar. Setelah berpencar ya itu ngepung-pung ada ya pocong, ada tengkorak, ada kayak semacam gondoruo. Terus ada yang kepalanya gundul juga ya, cuman ya saya kan ya nggak tahu namanya juga orang namanya makhluk halus. Yaitu saya terpaksa saya kepung sama teman-teman saya tuh. Saya kepung, saya ngejar pocong saya tuh. Kang, pocongnya masuk katanya, masuk ke mana? Masuk ke dalam. Oh ya udah. Ini gara-gara ngobatin si ibu tadi ya? Iya, tuh. Nah, setelah pocong nggak kekejar, balik lagi, nggak taunya dari luar tabrakan sama saya juga. Saya jatuh. Astagfirullah, pas ngelihat untung aja nggak kena besi sepeda. Kalau kena besi sepeda gimana kata saya tuh. Nah setelah itu saya bangun saya ngopi sama teman udah. Katanya itu apa hantu-hantunya udah pergi semua katanya. Ya udah ngopi aja dulu. Setelah ngopi, aduh ada yang datang lagi katanya. Kata teman saya itu. Ya udah biarin, suruh masuk aja lah sekalian. Kalau mau ibaratnya tarung ya tarunglah sekalian kata saya, karena udah kesel sih ngejar-ngejar itu hantunya. Saya sampai ngerasa capek lah. Nah terus masuk, nggak taunya hantu tersebut yang bikin penyakit sama ibu tersebut. Itu kiriman orang? Bukan, masalahnya gini, masalahnya tuh si ibu tuh lagi masang bata buat dibakar. Nah posisinya si setan bisu tersebut lagi nungguin sesajen.
Cuman sesajen belum dipasang, ya kan, lagi duduk di batu bata. Cuman si ibunya kan karena ngerasa capek kepanasan, jadi dia duduk. Nggak taunya dudukin si bisu. Tuh, dudukin si bisu, dia marah, langsung ditempelin, plak gitu. Aduh, kepalanya pening, katanya mau tidur. Begitu bangun tidur ya itu mulut menyon kayak gitu, mainnya begini. Biasanya dikasih sesajen. Iya, sesajen itu yang ada petek, ada bawang merah, ada terasi, ada itu cabenya di atasnya kayak Yang gitu. ngasih sesajennya siapa, pemilik Yang bata? yang punya batanya tuh. Memang rutinnya begitu ya? Iya, emang keumuman di sana kayak gitu, kalau mau bakar bata tuh ya mesti ada sesajennya. Kalau nggak ada sesajennya kadang-kadang nggak bagus sih batanya. Tuh. Pasti gitu ya? Iya, betul. Pernah ada yang coba tanpa sesajen? Ya ada juga, ya cuman ya kayak gitu, nggak matangnya tuh nggak rata. Kalau nggak ada sesajennya tuh, itu mesti ada sesajennya. Oh gitu. Iya, nggak rata, ada yang masih mentah. Pas giliran dibuka ada yang mentah, ada yang mateng, sedikit matangnya. Kayak gitu, jadi mesti ada sesajennya. Ada bacaan-bacaan tertentu nggak? Ya kalau masalah bacaan-bacaan tertentu mah istilahnya kan kita kan mau numpang lah, taruh ibaratnya mau numpang bakar bata, itu ya kemungkinan ada permisinya gitulah. Dikasih kan biasa ya umumnya kayak orang Indramayu kan ya kopi gitu, kopi ya apa termasuknya ya suguhan itu 7 macam kayak gitu. Terus ada apa ya, kata orang kampung kita mah suruh apu gambir yang buat nginang, nah itu ada. Mesti kayak gitu izin dulu. Setiap mau bakar? Iya, setiap mau bakar. Tapi kalau yang baru-baru itu mah, kalau yang udah setiap hari bakar mah enggak, pertamanya aja kayak gitu masalahnya. Nah setelah itu ibu tersebut kan lagi tiduran. Pas masuk si hantu si bisu tersebut tuh bangun. Begitu bangun kata saya, nah sekarang udah masuk, ya udah teman-teman kata saya, coba hitung-hitung belajar. Saya juga sebenarnya masih belajar kata saya gitu kan. Nah setelah belajar itu nggak ada yang mampu, sampai teman saya tuh ada 4 tuh nggak ada yang mampu. Nah saya coba ya kan, nah begitu saya coba, saya masuk, saya tiupin ya amalan dari orang tua saya tuh, alhamdulillah nyambung, ngobrol nyambung. Ya namanya juga orang bisu, ya saya juga ibaratnya yang nggak begitu jelas, cuman hanya gerakan tangan, posisinya tuh dianya katanya si ibu tuh dudukin saya lagi nungguin sesajen belum ditaruh, didudukin. Saya marah, katanya langsung saya tampak kepalanya kayak gitu. Ya udah kalau bisa ya penyakit ibu tersebut kalau bisa diambilin semualah, jangan sampai ada yang kelewat kata saya, mesti yang bersih. Nah setelah itu dia keluar, begitu keluar tuh langsung si ibu tersebut langsung lemas jatuh. Begitu lemas jatuh kan dia baca istighfar, astagfirullahaladzim. Terus dipegang mukanya, lah sembuh katanya. Alhamdulillah, nangis megang saya kakinya. Berapa lama ibu itu menderita? Lama, hampir 1 bulanan. Iya, itu udah kemana-mana lah, nyari orang pinter, nggak mampu lah gitu. Tuh pas saya mah terakhir, istilahnya mas saya terakhir. Sempat ke dokter? Enggak, karena posisinya nanyanya ke dukun, dia mah yang sering tuh nanya ke dukun lagi kena begini kayak gitu. Cuman karena saya mah istilahnya ya hitung-hitung saya ya cobalah barangkali aja saya mampu. Tapi alhamdulillah pada waktu itu mampu saya tuh. Ya beberapa minggu kemudian ya saya tuh ya karena posisi dari orang tua juga kan harus kayak gitu. Jadi kan saya kan ngasah perut supaya ya kalau ibarat ngasah apa golok atau apa makan biar tajam lah kayak gitu katanya. Ya udah saya ngasah, saya puasa tuh. Jadi tiap bulan tuh diambil 1 minggu tuh, yang terakhirnya mati geni, saya nggak makan nggak tidur. Kalau dalam tirakat nambah ilmu itu, ngasah ilmu, Ya. Sering ketemu makhluk-makhluk yang aneh nggak? Ya sering Seperti banget. apa? Ada yang berbulu tapi ya tingginya kurang lebih 4 meteran lah. Soalnya kan sama saya tuh tinggian dia sih, kelihatannya tuh tinggi lah posisinya tuh. Ya jenisnya kayak monyet ya, berbulu semua lah kayak gitu. Cuman gak ada taringnya itu mah. Ya kemungkinan ya gondoruo atau apalah, matanya merah. Ya selalu kalau ketemu ya gitu ngeliatin saya aja, manteng aja kayak gitu. Cuman kan saya kan gak nanyain karena apa, saya tuh gak mau lah usil sama makhluk kayak gitu. Takutnya kan ya namanya juga makhluk kayak gitu kan
ya saya juga kan ya was-was lah, takutnya saya diserang atau gimana, kan saya yang bahaya sendiri tuh. Terkecuali dianya yang bikin ular, tapi kalau dianya diem aja ya udah saya mah diem aja gitu, enggak kamu gini-gini, enggak, sama ya udah diemin aja gitu. Apa kasus yang paling berat? Kasus yang paling berat itu posisinya saya tuh ya waktu di Pamanukan tuh, waktu di Pamanukan ya itulah ngeruqyah di tahun, kalau nggak salah itu tahun 2008 2009-an lah, itu akhir sih 2008-nya tuh. Pas itu saya kan dipanggil sama teman saya si Ustadz, katanya, "Ci," katanya, "kamu lagi nganggur nggak? Kenapa? Ada pasien nih," katanya. "Yuk," katanya, "bareng sama kamu. Soalnya enak," katanya, "sama kamu mah cepet ini kelar," katanya gitu. "Oh ya udah," kata saya. "Di mana?" "Di Pamanukan." "Ngapain sih?" "Itu," katanya, "salon. Katanya sih disirikin sama ya salon-salon lainnya supaya nggak laku," katanya, gini. Nggak ada pasien lah jelas. Tadinya ramai. Tadinya rame. Tuh paling rame. Kata Ustadz, karena apa, yang punya salon kan masih ponakannya Ustadz tersebut. Tuh tadinya rame banget, kok tiba-tiba langsung nggak ada pasien. "Oh ya udah, ayo," kata saya, "kapan berangkat?" "Besok aja," katanya. Nah besok sehabis asar saya berangkat. Tuh karena posisi ngeruqyah kan ya seharusnya malam sih, posisinya seharusnya malam kalau ngeruqyah. Ya saya berangkat jam 5 nyampe sana, saya istirahat ngopi. Saya sholat maghrib sampai sholat isya. Nah pas itu kan saya kan dipanggil. Begitu saya mau masuk tuh hawanya tuh panas. Emang ya kerasa banget lah panasnya. Kata saya, ini kok salon beda banget kok kayak gini. Ya makanya, katanya, saya yang dipanggil makanya bawa situ karena posisinya kayak gitu. Kata dia tuh, "Oh kayak gitu. Oh ya udah," kata saya. Begitu masuk tuh ya kerasanya panas lah, gak enak lah, ya merinding juga sih. Begitu masuk, saya masuk kontrol, saya kontrol lokasi kamarnya juga, lokasinya juga saya masukin tuh, ya kerasanya gak enak, gak nyaman lah, gimana, kayak orang bingung gitu, gimana ini ya. Ya udah Tat, kata saya, nanti mulai jam sekian siap ya. Ya udah, katanya kayak gitu. Nah setelah itu saya tuh ambil air wudhu. Nah saya mau jikiran sama ngeruqyah sekalian itu. Kalau nggak salah jam 11 lewat. Nah saya ngeruqyah. Ini pasiennya laki atau perempuan? Laki-laki sih, cuman ya namanya juga orang salon itu dandanannya kayak bencong kayak melambai gitu. Ya? Iya. Saya juga ada kata, tapi emang laki sih, punya istri. Cuman dandanannya itu saya ya agak sedikit saya tawa tuh lah, orangnya mah ganteng, kata kok jalannya kayak gitu. Cuman ya udahlah, nggak jadi permasalahan, cuman kan karena saya dimintain tolong ya udah siap, kata saya. Nah setelah saya habis wudhu saya ngeruqyah sama Ustadz tersebut. Nah saya ngeruqyah. Nah setelah saya lagi jikiran, nah saya tuh nengok sama Ustadz, lah ini mau jam 12, kata saya, kok masa orang jikiran kok tidur, kata saya tuh. Wah ini mah bahaya buat saya ini, kata saya. Cuman kan karena saya yang ibaratnya taruhlah jadi ujung tombak di situ, ya posisinya ya saya ya tetap tafakur. Saya jikiran, begitu jikiran tuh hawa tuh dingin, langsung ada angin dari arah timur naik ke barat. Tuh begitu saya ada hawa dingin, ini apa, kata saya yang datang. Nggak taunya tuh ya dari Kali Cimanuk tersebut tuh pada keluar semua, ya macam-macam itu. Makhluk. Cuman iya makhluknya itu gede-gede, gemuk-gemuk. Saya tuh taringnya juga ininya apa, alisnya tebel. Saya juga, ya Allah datang semua, gimana ini, kata saya tuh. Ya kan saya bingung. Waduh gimana ini. Nah pas itu nenek-nenek dari arah depan masuk ke dalam. Nggak taunya nenek-nenek tersebut tuh pimpinannya makhluk itu. Nah, ya saya tuh kan menanyakan, "Nek,
mau kemana? Cuman jawabnya Sunda, cicing nyana katanya. Gara-gara nyana cina di dia teh, cina jadi hibur. Lah, ya kan saya mah nggak tahu, ya namanya juga saya kan dimintain tolong sama yang punya salon, ya apa salahnya kata saya. Ya saya kan minta tolong sama yang keruhun-keruhun di Cirebon, ya termasuk ibaratnya bagusan saya panggil, saya masukin ke badan saya tuh terus terasa enak, begitu ini si nenek-nenek langsung nunduk. Ketakutan. Oh, langsung nunduk katanya saya minta maaf, katanya nggak tahu, katanya ini katanya bagusan dari Cirebon gini kayak gitu dianya. Terus ya itu teman-temannya tuh banyak juga nunduk semua karena ngeliat nenek-neneknya nunduk, jadi dianya tuh langsung nunduk takut. Terus saya kan ngomong, ya udah tolonglah kalau bisa jangan ganggu lokasi tersebut, posisinya apa, ini masih saudara saya kata saya gitu. Oh iya ya katanya saya minta maaf kata saya gitu. Terus dianya tuh pada pergi semua tuh. Ditanya itu kiriman dari siapa? Disuruh siapa? Dia nggak mau bicara kalau masalah ditanyain kayak gitu tuh, nggak ibaratnya saya disuruh ini enggak. Cuman kan begitu saya ibaratnya nyambat dari Cirebon langsung dianya langsung tunduk tuh, ditanyain tuh yang nggak mau jawab tadinya ya. Cuman kan saya kan terpaksa saya minta bantuan dari Cirebon supaya ya nundukin makhluk tersebut. Nah setelah tunduk ya udah katanya dia pergi tuh. Setelah pergi ya alhamdulillah salon tersebut udah mulai ada pasien lagi tuh, mulai ada lagi katanya. Setelah berapa hari? Setelah 3 hari Mulai ada pasien? Iya mulai ada pasien, walaupun gak banyak juga udah mulai katanya, alhamdulillah kayak gitu. Ada serangan balik ke Kang Haji? Kalau pada waktu itu kayaknya nggak ada. Aman ya? Aman alhamdulillah pada waktu itu. Nggak tahu itu kiriman dari siapa? Iya enggak, karena apa ya ditanyain juga dianya nggak mau jawab. Cuman kan karena posisinya ya saya udah mengetahui lokasinya kayak gitu ya, namanya juga orang mempunyai kemampuan kan nggak boleh ceplos-ceplos lah kayak gitu. Kalau ceplos-ceplos kan namanya juga kalau kayak gitu kan ngadu domba lah intinya. Makanya saya ya udahlah tutup, yang penting posisinya kalau orang sakit yang penting sembuh kayak gitu aja. Kalau mau ngasih tahu kena itu ya nanti saya yang kena dampaknya, saya nggak mau. Tuh posisinya kayak gitu. Yang paling berat itu kasus-kasus seperti itu ya? Iya. Itu ada serangan balik nggak kalau habis ngobati orang? Kalau serangan balik itu saya pernah nolongin dukun itu mah. Kalau yang serangan balik mah hampir mati asli itu mah. Dukunnya marah? Bukan dukunnya marah. Begini ceritanya tuh, kan saya kan lagi main ke rumahnya Wak. Wak tersebut sampingnya itu dukun. Sering nolongin orang sakit, orang yang kesurupan atau apa gitu. Cuman kan kadang-kadang ya namanya juga makhluk halus ya, karena ada yang berilmu tinggi kemungkinan. Karena posisinya sampai sekarat itu mah udah saya lihat juga udah hitam lagi, orangnya hitam, udah nambah hitam, nanti pucat telinganya tuh, sama kelopak mata tuh, sama bibir tuh pucat. Tar hitam lagi sampai aduh ampun kepanasan gitu, buat badannya panas. Wah saya nggak hidup katanya, saya mati. Cuman wah saya tuh ngomong, nah katanya udah tolongin katanya. Wah saya nggak bisa karena posisinya kan dia kan yang lebih hebat, lebih jago, masa saya orang baru bisa suruh nolongin kayak gitu, takut kata saya gitu kan posisinya. Nah setelah itu si Wah tuh memaksa saya, udah coba aja, yang penting barangkali aja orangnya sembuh katanya, kan nanti kamu kan dapat barokah. Oh iya juga kata saya dari dalam hati. Cuman saya sama teman itu kan si Deden coba lihat kata saya, pasti lihat katanya saya mau nggak bisa katanya, nggak mampu. Wah bahaya ini mah katanya. Lah emang kenapa? Ya udah lihat aja kata sendiri. Pas saya lihat itu kayak banaspati. Jenisnya tuh kayak banaspati, cuman kan posisinya ya kayak api lah kayak gitu posisinya. Nah setelah itu saya nyamperin, begitunya saya nyamperin, udah katanya yuk coba yuk sama Wak tuh, karena saya ibaratnya dimohon-mohon sama Wak, ya udah saya samperin, ya udah suruh berdiri kata saya tuh, berdiri sila. Nah begitu saya kontak, saya ambil dari belakang, saya cari, nggak taunya di samping sebelah kanan
kerasa di tangan tuh, kayak nyendul kayak gini. Terus saya kontak, saya ambil, saya keluarin, jeblok, langsung dia muntah. Loh, setelah muntah dia baca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah katanya. Aduh katanya badannya pada sakit katanya kayak gitu ya kan. Nah setelah udah sembuh si istrinya tuh manggil mantri suntik. Manggil mantri suntik, nyampe situ orangnya udah sembuh, terpaksa tapi tetap disuntik ceritanya. Cuman kan setelah itu kan saya kan pulang. Nah setelah pulang pas jembatan, nah pas di jembatan tuh saya tuh ditampak angin begitu dingin banget kayak kena AC lah gitu. Cus, ada jangan-jangan ini serangan kata saya tuh. Nah setelah itu saya jalan. Nah udah mau ngerasain tuh kurang lebih 100 meter ke rumah saya tuh. Bawa motor tuh udah sampai begini. Wah udah dingin banget. Cuman yang bonceng si Deden. Kang katanya. Kok telinganya katanya pucat. Wah Den bahaya Den. Katanya udah ayo masuk dulu. Begitu saya masuk dalam rumah. Di depan TV. Tolong Den bisa gak kamu keluarin. Gak bisa Kang. Tuh karena gak ada pertolongan yang mampu. Saya langsung pingsan. Jadi ya makhluk tuh nyerangnya dari sini langsung naik ke atas, langsung dek ke jantung, langsung saya pingsan. Cuman ada suara, ya sayanya orang pingsan gimana, denger sih denger suara tuh. Udah Cung diem katanya, dikeluarin, kurang ajar nih katanya, makhluk nggak punya adab katanya kayak gitu. Yang ngeluarin ya kemungkinan peruhun saya atau ibaratnya ya yang ikut-ikut saya lah istilahnya mah kayak gitu. Nah itu langsung keluar si makhluk tersebut. Terus saya tuh bangun tengok. Alhamdulillah ya Allah kata saya. Kalau gak ada yang nolongin saya mati. Pas saya nengok yang nolonginnya mana. Cuman ada suara, saya pas nengokin tuh gak ada. Tuh orangnya tuh kata saya. Ya Allah Den tadi siapa kata saya tuh. Enggak katanya. Saya mah diem aja di sini di kursi di depan. Tuh bilangnya tuh kayak gitu. Tapi tadi ada yang bilang gini Den. Cuman sayanya ya masih belum sadar. Cuman pendengaran saya mah denger. Cuman mata tuh kayaknya gak bisa kebuka gitu. Ya orang pingsan sih gimana cuman denger suaranya aja. Ada bisikan kayak gitu tuh. Nah begitu hantunya kemungkinan udah keluar. Terus saya tuh alhamdulillah ya Allah untung aja kata saya tuh ada yang bantu. Kalau gak ada yang bantu gimana saya. Pasti saya tuh ya udah gak ada kemungkinan lah pada waktu itu. Karena sudah memiliki ilmu spiritual nih. Iya. Kalau ke pasar, ke tempat orang berdagang. Iya. Biasanya orang berdagang itu kan banyak yang memakai tanda kutip pesugihan, pesugihan. Penglaris. Iya. Itu bisa kelihatan nggak Kang Haji? Ya diantaranya ada sih. Ada ceritanya? Iya ada ceritanya. Itu posisinya kan pada waktu itu saya tuh di Jakarta di daerah tuh. Saya tuh. Nah saya tuh pada waktu itu saya kerja. Dibawa sama teman saya, Kang katanya Kang Haji mau ikut kerja nggak di bangunan? Ya udah ayo daripada kita istilahnya nggak ada kegiatan ya udah saya kerja. Saya ikut begitu saya ikut kerja ya saya kan ngeliat keganjilan di situ tuh. Itu kerja di mana? Pasar? Di Jakarta di pasar, bikin pasar posisinya jadi kan orang yang jualan kan sementara lagi direnovasi jadi posisinya tuh orang pada jualan di jalan. Cuman ya kayak gitu macam-macam yang datang tuh orangnya tuh ya emang kalau yang nggak ada pesugihannya sih yang enggak sih biasa aja. Cuman kalau yang pakai pesugihan ya kelihatan. Seperti apa Kang? Ya posisinya kayak macam kuntilanak kayak gitu. Cuman kan nggak pakai apa kayak nggak pocongan kayak gitu. Cuman baik kayak gini. Itu iya. Siang-siang ya? Iya mukanya rusak sebelah. Di sininya tuh kerowok. Hei katanya. Ayo nih beli ini katanya baju. Narik-narik orang. Baju ini katanya murah gini. Lama-lama ya orang kok tiba-tiba rame gitu. Ada yang milih ini baju apa segala macam kayak gitu kan. Ya namanya juga orang jualan pakaian. Itu jadi seperti orang berdagang dia ya? Iya.
Iya kayak gitu. si makhluk ini. Nah, Itu banyak nggak? Maksudnya setiap kiosnya selalu pakai atau enggak. sedikit beberapa aja? Enggak, beberapa lah. Kalau saya hitung itu paling ada 5 apa 6 kalau nggak salah itu. Tuh, yang pakai. Lebih banyak gitu. pakai atau enggak? Ya enggak sih, ya cuman ada beberapa kan lebih dari 5 lah, 6 kalau nggak salah mah. Karena saya ngeliat dari jembatan sampai ujung sana tuh ya jarang lah, nggak semuanya gitu, enggak. Nah, yang pakai ini berbeda, lebih ramai. Iya, yang nggak pakai kayak gituan mah biasa-biasa aja, nggak ramai kayak itu. Saya juga bingungnya tuh, kok itu hantu yang jualan kok rame, kata saya. Yang beli ramai. Iya, ya orang milih-milih juga ada banyak tuh kayak gitu. Cuman kan posisinya ya udahlah, orang dianya nggak bermasalah sama saya, ya udah saya biarin aja. Setelah itu malam, begitu malam saya ya nama juga habis kerja ya capek, saya kan tiduran. Cuman teman saya tuh belum tidur. Nah, kata orang yang di depan, cuman kan saya kan mau tidur ya nggak tahu, cuman ada ceritanya aja. Nah, yang jualan nasi tersebut, yang buat ngasih makan orang kerja, istrinya tuh gede cemburunya. Cuman suaminya tuh lagi iniin cewek liwat, cewek cantik katanya gini. Pas kelihatan istrinya, nah roh halus tersebut masuk ke raganya ibu yang suka ngasih makan orang-orang kerja di situ buka warung. Nah begitu masuk ngamuk tuh, ngamuk dia tuh. Istrinya langsung suaminya dijambak, dibantingin karena ada temennya di situ yang namanya juga orang yang masih muda lah. Terus dipegang tangannya, orang 4 itu sampai diputerin kayak gini, mental semua. Tuh, begitu saya ya namanya juga lagi istirahat, itu rame-rame ada apa di, kata saya. Gak tahu tuh katanya, orang berantem. Pas disamperin ya udah sana lihat dulu. Wah, Kang katanya orang kerasupan katanya. Kerasupan apa ya nggak tahu katanya. Ya udahlah biarin aja kata saya, orang nggak ada masalah sama saya. Intinya mah nggak ada masalah lah sama saya, udahlah biarin aja deh. Nah setelah itu si mandor pemborongnya kan kenal sama saya, nggak taunya yang kerasupan itu ponakannya, tuh ponakannya pemborongnya. Ngebel, itu katanya Kang Haji aja katanya, kalau bisa mah panggilin, soalnya dia tuh banyak anak buahnya katanya kayak gitu. Cuman kan saya kan nggak dihirauin. Sekali saya dipanggil nggak mau, sayanya capek kata saya, karena posisinya besok kan mesti kerja lagi, ini kan udah mau jam 11 kata saya. Udah katanya minta tolong, itu katanya nantinya nambah parah, nanti nggak ada yang bisa ngambil rohnya gimana katanya gitu kan. Nah setelah itu kan saya kan karena dipaksa ditarik, saya bangun. Pas saya ngeliat, iya sampai lebih dari orang 6 itu dipegang tuh. Yang ngerong-ngerong, wah ngamuk lah gimana, wah sampai kayak kuntilanak juga suaranya, kayak gitu ya. Saya juga lah iya bener-bener kata saya. Pas begitu ada suara kayak kuntilanaknya, saya langsung nyamperin. Begitu nyamperin tuh, ya udah kalau memang iya kayak gitu ya udah coba tolong kata saya, kasih jalan. Pas begitu orang lagi ramai kumpul, terus orang tuh minggir semua. Setelah minggir saya nyamperin, di gimana coba kamu lihat. Pas dilihat tuh teman saya nggak mampu. Begitu nggak mampu ya kan mental dia tuh. Begitu dia gini aja langsung mental. Si Sardi itu mental, kena stagger dia kepalanya. Pusing jatuh. Ya udah diam kamu kata saya. Saya nyamperin, saya panggil juga. Ya Allah kata saya minta bantuan, dan dari Cirebon juga saya minta bantuan juga. Saya panggil, saya masukin ke raga saya. Nah setelah itu saya ambil. Begitu diambil itu langsung ngejerit. Nah, langsung ngejerit dia tuh langsung ngeter kayak gini. Wah orang lagi nonton itu udah bubar semua saking takut. Begitu saya ambil, udah kata saya udah sana pulang aja. Jangan sampai ganggu ini ponakan saya kata saya gitu kan. Sana pulang. Nah begitu dia baca istighfar, astagfirullahaladzim. Gimana? Ini dibiarin aja apa ditutup supaya hantunya jangan masuk lagi, karena posisinya Mbak ini sarang kata saya tuh. Ya udah ambil air putih kata saya ambilin, saya
kasih amalan. Nah saya suruh minum, nah terus diraupin 3 kali, saya buang airnya. Alhamdulillah sampai sembuh pada waktu itu tuh. Ya sekarang ini ada orang yang mempunyai hantu-hantu atau buat tumbal, posisinya dia tuh ya emang orang tani tuh, cuman orang tani tersebut posisinya tuh ya sama orang yang nggak punya tuh suka minjemin duit. Minjemin duit tuh ya emang kayaknya nggak sewajarnya, karena posisinya, Bu katanya saya minjem duit sumpamanya 500.000, nggak kurang katanya, kalau kurang ada ini saya kasih lagi. Ya jadi kan yang orang nggak punya kan mikir-mikir, oh iya kemungkinan kurang katanya, jadi dikasih lagi. Minjemnya 500, bisa minjemnya dipinjemin 1 juta tuh. Setelah kayak gitu posisinya kan orang namanya juga orang nggak mampu, jadi mau ngembaliin tuh kadang-kadang separuh dulu. Nah kemungkinan pada waktu istilahnya buat wadal, posisinya tuh ya kayak gitu, karena yang 500.000-nya belum dikasihin lagi, jadi ya terpaksa nyawanya diambil. Siapa yang sekarat? Ya itu yang dibuat tumbalnya, itu yang dipinjemin duitnya kan nggak bisa ngembaliin yang 500-nya, posisinya ya kayak gitu. Jadi dia yang buat tumbal karena posisinya kemungkinan bulan makan itu makan uang itu yaitu mau diambil kemungkinan orang itunya. Cuman kan saya masih di rumah, cuman ada yang nyamperin ke rumah tuh, Kang Haji katanya lagi ngapain? Ya ini lagi nggak ada kerjaan aja. Itu katanya ada orang minta tolong, katanya gini, saya yang disuruh begini. Oh ya udah nanti saya ke sana. Saya lihat mana yang sakitnya Bu, kata saya. Ini katanya anak saya itu nggak tahu tuh kenapa. Ya saya juga nggak tahu Bu, ya cuman posisinya ibunya nggak usah cerita dulu. Saya lihat dulu ini penyakit dari mana. Kalau yang dari kuasa ya kemungkinan ya saya nggak sanggup. Cuman kalau dari orang ya insya Allah saya bantu, kata saya gitu kan. Saya ambil air wudhu dulu. Setelah saya ambil wudhu, saya duduk silah kayak gini, saya ambil tasbih, saya adepin yang sakitnya. Nah saya lihat dulu sambil zikir. Begitu saya lihat, nggak taunya ya itulah orang tersebut tuh, oh ternyata buat tumbal, kata saya. Itu mau gede ya, berbulu juga ya, cuman kan ya saya kan ya nggak tahu lah itu apa kiriman dari siapa yang nggak tahu ya kan. Cuman ya Allah di pintu, kata saya tuh. Cuman begitu saya udah ngeliat, ya udahlah saya mah mau ini dulu, alasan saya tuh mau minum kopi dulu, kata saya tuh. Katanya saya kan mau ngusir itu sih di pintu, posisinya wah ini kata saya tuh barangkali ini nih yang mau ngambil si Mbak ini. Ya orang udah sekarat lah, udah napasnya udah tinggal sedikit lah posisinya. Nah saya usir, kata saya udah kamu pulang, kalau nggak mau pulang nanti saya kamu binasakan, kata saya kayak gitu kan. Kalau nggak mau pulang kata saya. Nah pulang, saya kan pura-pura ngopi. Tadinya kan saya kan udah bilang saya mau ngopi. Nah saya kan ngopi. Nah itu ya kiriman tersebut udah pulang. Nah setelah pulang cuman ya nyolong laku lah kayak gitu ya kan. Posisinya begitu saya lagi ngopi, dari belakang masuk sama orang yang dipinjemin utang tersebut yang udah sekarat posisinya tuh. Nah setelah itu saya rame, ada yang nangis ini karena apa, kejangnya tuh tangannya begini, kakinya selonjor sampai lurus lah kayak gitu. Ya saya kan kaget, lagi ngopi lagi ngerokok, Kang itu katanya masuk lagi rohnya. Astagfirullahaladzim, saya sampai rokok juga nggak sampai habis, jadi saya kelihatan saya di luar di teras tuh saya taruh. Nah setelah itu kan saya masuk, begitu masuk astagfirullahaladzim, iya masuk, kata saya. Ya Allah Pak Bu tolong ya bantu saya sama ini sholawatan, kata saya. Sholawatannya gimana, katanya Kang, katanya. Ya udah bareng-bareng aja, barangkali ada karomanya ya syukur alhamdulillah, yang penting posisinya tolong bantu saya, kata saya. Ya udah katanya ininya apa, ya udah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kayak gitu kan. Nah begitu serempak
terus saya nolongin yang sakit tersebut. Begitu saya hampir nggak kuat karena posisinya ya makhluknya ya bener-bener lah. Tuh, begitu dianya nggak mau ya sayanya maksa gitu, sampai keringat saya gede kecil, sampai basah semua, baju saya basah karena posisinya ya nggak ada yang bantu lah, intinya cuman hanya bantu sholawatan terus. Nah terus saya ambil tuh kan, saking keselnya saya bilang ambil botol bir, kata saya, masukin ke botol bir, saya tutup, posisinya udah nanti dibuangnya di laut, kata saya. Ya udah, buang ke laut, ya udah nanti besok aja, katanya. Ya udah, bungkus sama plastik. Nah setelah itu langsung baca istighfar yang sakitnya tuh, yang mau kena wadalan tuh. Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu, tolong minta air mentah, kata saya, buat nutup mbak ini supaya jangan sampai diambil, kata saya. Ya udah, katanya. Terus ngambil air mentah, terus saya kasih amalan, saya minumin, saya raupin 3 kali. Nah saya buang airnya keluar. Nah posisinya cuman karena posisinya kena wadalan, bukan kena ibaratnya taruhlah makhluk yang jahil. Jadi kan saya ada omongan sama itunya tuh, ibunya, Bu tolong kalau bisa beli aja minyak 3 macam, kata saya. Sana ibu yang beli sendiri aja. Ya udah, katanya, nanti saya beli, katanya kayak gitu minyaknya. Karena apa posisinya Bu, minyak 3 macam tuh, yang satu buat yang sakit, nah yang 2 ini buat mager rumah, kata saya gitu posisinya. Oh ya udah, katanya, nanti saya besok beli. Nggak taunya pas saya dipanggil lagi ke situ, posisinya ibu tersebut nggak beli. Nggak beli. Terus saya nyamperin. Nah akhirnya si orang yang minjemin duit itu, hantunya tuh bukannya 1 malah nambah lagi. Jadi ya saya tuh kewalahan pada waktu itu tuh. Cuman saya nanyain, Bu minyaknya udah beli belum yang 3 macam? Aduh, katanya lupa gini. Cuman saya ya bawa minyak misik tuh cuman 1 botol, karena sayanya juga nggak punya sih posisi pada waktu itu, cuman hanya minyak misik cempaka 1 botol. Aduh ya udah Bu, yang penting ini buat jaga-jaga aja dulu. Jadi ya udahlah, pakai sama punya saya aja minyaknya. Ya udah. Tapi tolong kalau bisa diusahain ya Bu, kalau nggak bisa diusahain nanti bahaya Bu, kata saya. Oh ya udah, katanya posisinya bilang begitu. Nah setelah itu datang lagi tuh makhluk lebih banyak. Saya tuh kewalahan pada waktu malam itu tuh. Ya macam-macam makhluknya tuh, pokoknya rambutnya panjang tuh, nggak tinggi seginilah, sekitar 1 meteran tuh. Cuman mukanya tua banget, ini alisnya tebel. Cuman saya tuh, kata saya, makhluk apa lagi ini, kok datang kok lebih banyak lagi ya. Saya tuh sampai ya taruhlah dibikin pusing, kata saya, banyak banget ini hantunya. Nah akhirnya mau ngambil Simba tersebut, cuman kan posisinya saya kan waspada, wah jangan sampai diambil, kata saya. Saya amalin mantra saya itu ke minyak cempaka tersebut, saya olesin ke mbak tersebut. Nah akhirnya alhamdulillah nggak sampai kesentuh Simbanya tuh, akhirnya nggak sampai ke bawah tuh. Saya tuh ya sempet taruhlah berantem sama makhluk goib tersebut, ya kan. Akhirnya dia bubar tuh, intinya lah kalah sama saya, intinya kayak gitu. Nah setelah itu kata saya ngomong sama ibunya, Bu tolong ya usahain, kalau nggak diusahain nanti bahaya, kata saya, ini karena lebih banyak lagi. Ya udah nanti, katanya, gampang. Itu selalu nanti aja. Pas saya tuh ya udah Bu ya, ini mah hati-hati aja posisinya, kalau memang ibu nggak mampu beli minyaknya ya terserah, ini mah kok bilangnya nanti terus, kata saya. Ya udahlah Bu, terima kasih, ini kan anak ibu kan udah sembuh, kata saya. Cuman suatu saat nanti jangan sampai kecolongan, kalau bisa minyak tersebut harus dibeli itu Bu, karena buat mager rumah supaya hantu nggak masuk ke rumah, kata saya kayak gitu. Nah akhirnya dia nggak ada respon dalam jangka 1 bulan itu, nggak ada respon nyamperin saya atau memanggil saya, itu enggak sama sekali. Cuman pas sore Jumat Kliwon itu baru tuh rame, nggak taunya sampai
keambil sama orang yang ngutangin duit tersebut tuh sampai meninggal. Begitu meninggal, setelah tahlil besoknya nyamper ke adeknya tuh, nyamper ke rumah saya. Iya Kang bener katanya, itu katanya saudara saya katanya diambil. Ya iya kan, saya kan udah bilang belilah minyak 3 macam, itu bukan buat saya, kata saya. Beli sendiri nanti kan. Iya tuh posisinya kayak gitu kan, buat apa mager rumahnya, sama ibaratnya buat yang sakitnya juga, jangan sampai ke bawah tadinya. Cuman karena ibu situnya bilangnya ya ntar gampang belinya, enggak kata saya tuh. Ya jangan salahin saya lah, ya orang sekarang udah nggak ada, orangnya udah dikubur, ya saya bukan ibaratnya bukan yang kuasa atau bukan Allah, saya bisa bangkitin orang mati, kata saya gitu kan. Tuh posisinya kayak gitu pada waktu itu tuh saya tuh. Jadi gara-gara nggak beli minyak itu akhirnya meninggal ya? Iya, jadi diambil. Jadi wadalnya tuh. Kalau si pelakunya ini mengalami apa? Si pelakunya yang ngutangin duitnya, itu posisinya ya nambah kaya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Bahkan lokasi daerah saya tuh ya kebanyakan kayak gitu sih. Orangnya tuh orang Jepang semua kebanyakan. Taruhlah kalau diperinci itu kurang lebih 85%-an yang orang yang kayak gitu tuh. Tapi warga nggak pada takut ya? Pada tahu kalau... Ya bahkan warga yang nggak punya juga ya sempat pernah nanya sama saya, Kang, katanya kalau lokasi yang install bisa cepat kaya itu di mana. Cuman kan saya kan karena nggak ada jurusan ke situ, ya saya kan nggak tahu saya mah. Kalau nyari ibaratnya hasil keringat sendiri, atau ibaratnya cari buat apa ya, kalau mau usaha ya usaha, ibaratnya ya insya Allah saya bantu. Kalau buat kayak gitu-gituan, karena saya tuh nggak pernah nganter-nganter kayak gitu tuh, karena posisinya ya saya juga nggak mau sih kayak gitu, karena apa ya, melanggar agama kata saya. Posisinya kayak gitu tuh saya nggak mau sama sekali kalau saya mah, kata saya, karena orang tua saya juga ngasih wejangan sama saya ya kayak gitu, jangan sampai katanya kamu pikirannya belok lah kayak gitu, jalan kamu dari saya harus kamu jalanin yang benar, kayak gitu aja posisinya. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, itulah kisah-kisah dari Kang Aji bahwa menjadi spiritual itu bukan tanpa resiko ya. Iya. Ternyata penuh dengan resiko. Dan Iya, hal ini juga Kang Aji tidak menginginkan ya. Iya, iya. Tidak menginginkan untuk menjadi seorang spiritual. Sebetulnya cuman karena kemungkinan ada tuntutan lah istilahnya, ya kayak semacam turunan lah kayak gitu. Jadi seperti terpanggil ya untuk menolong orang. Baik, Kang Aji terima kasih ini sudah berbagi kisah di Malam Mencekam. Mudah-mudahan terus memberikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya betul. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Terima kasih Kang Aji. Ya. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.